Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. SMP Negeri 3 Brebes Bisa. Untuk hari ini Bu Guru ya, untuk materi hari ini Bu Guru akan ini ya, kita mulai untuk dulu, diawali dulu ya, untuk berdoa dulu ya. Semoga untuk pembelajaran hari ini kita memperoleh kelancaran, keberkahan, dan bahkan ilmu yang nanti kita ajari hari ini ya, bisa untuk bermanfaat ya. Yuk, berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari materi PS ya, tentang geografis letak daripada Indonesia dan pengaruhnya terhadap sumber daya alam ya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ekonomi ya. Ya, khususnya kemarin kita bahasnya geografi. Untuk hari ini kita mempelajari materinya adalah konsep dasar kebutuhan ya, dan skala prioritas ya. Dengan maksudnya untuk dari hari ini kita mempelajari materi kebutuhan ya, konsepnya nanti kalian diharapkan ya mampu ya, untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, yang pertama. Yang kedua ya, kalian dapat ya atau mampu ya untuk mengidentifikasi ya jenis-jenis daripada kebutuhan, macam-macamnya apa aja. Di situ nanti kalian bisa dipelajari ya, mulai dari nanti kalian melalui artikel yang nanti Bu Guru bagi, bahkan nanti ada kalian mengamati ya video yang nanti Bu Guru tayangkan ya. Dan untuk selanjutnya kalian nanti untuk pembelajaran nanti ya, kita Bu Guru harapkan penilaiannya ya, selain nanti ada nilai untuk formatifnya ya, dengan mengerjakan soal ya. Yang kedua nanti performan ya, daripada nanti kalian untuk Bu Guru bagi ya, untuk mengelompokkan, untuk berdiskusi ya, biar pembelajaran kalian lebih ya termotivasi ya. Yang biasanya Bu Guru ya menggunakan metodenya ceramah ya, yang masih konvensional ya, Bu Guru harapkan ini dengan adanya pembelajaran yang berbeda untuk hari ini ya, insya Allah kalian lebih bersemangat ya, dan lebih aktif dalam belajar ya. Dan untuk hari ini materinya bisa ini ya, Bu Guru ya, tentang kebutuhan ya, dimana kebutuhan itu merupakan keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus ya dipenuhi guna mempertahankan hidupnya ya. Sedangkan untuk kita untuk bisa membedakan tadi ya antara dengan keinginan ya, keinginan itu sendiri itu adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki tetapi tidak berhasil, tidak akan mempengaruhi kehidupan ya. Bedanya itu untuk keinginan dan kebutuhan ya, bisa kalian lihat di situ ada yang pertama ya, di situ keinginan itu tidak harus dibeli ya, jadi pahami ya, tidak terlalu penting di situ ya. Ada kata-kata bidang lagi. Yang ketiga, butuh pertimbangan ya. Yang keempat, bisa digantikan ya. Itu kalau kita melakukan yang namanya pembelajaran dalam
kehidupan kita sehari-hari itu kalau kita membedakan keinginan ya. Yang untuk kebutuhan sendiri ya harus dibeli ya, bedanya di situ ya. Yang kedua tidak tergantikan ya. Yang ketiga tanpa pertimbangan ya. Yang keempat penting dan darurat. Untuk buku jelaskan ya, kalau maksudnya tidak harus dibeli, maksudnya kalau misalkan kita tidak terpenuhi kebutuhannya tadi ya, keinginan dari kita yang diinginkan ya tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan tadi ya, makanya tidak harus dibeli apalagi kalau melihat dari kemampuan keuangan ya itu seperti itu ya, itu kalau keinginan. Sedangkan kalau kebutuhan tadi harus dibeli karena betul-betul untuk memenuhi kebutuhan daripada misalkan standar hidup manusia ya. Paling tidak yang utama adalah kebutuhan nanti yang kita nanti jelaskan nanti untuk jenis kebutuhan nanti ya, kita bahas lagi ya. Dan untuk lanjutnya ya, setelah kita tahu perbedaan kebutuhan dan tadi keinginan, kita bahas lagi ada tadi macam-macam daripada kebutuhan. Kebutuhan menurut ke ilmu ekonomi ya ada 4 ya pokok yang dibahas di sini, di mana ada yang pertama adalah menurut intensitas atau tingkatannya ya. Yang pertama ya, kebutuhan di situ ada disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer di situ kebutuhan yang harus dipenuhi jika tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup di situ ya. Jika tidak ya, kalau tidak dipenuhi tadi akan mempengaruhi ya kelangsungan hidup di sini. Makanya harus dipenuhi. Makanya disebut dengan kebutuhan pokok. Nama lainnya daripada kebutuhan primer ya. Yang kedua ya, sekunder ya. Di situ kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Berarti sudah pilihan yang kedua ya. Tapi di sini manusia tidak ya, kalau tidak memenuhinya ya tidak akan berpengaruh dalam kehidupannya ya, di situ. Bedanya itu dengan kebutuhan primer. Sekarang kebutuhan yang tersier ya. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi ya. Kedua, kebutuhan sekunder. Baru kebutuhan pilihan yang ketiga tadi yang nama sebut kebutuhan tersier ya. Nanti Bu Guru bagi ya nanti artikel ya. Setelah itu yang kedua kebutuhan menurut sifat ya. Di sini kebutuhan menurut sifatnya ada 2 ya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ya. Kebutuhan rohani jelas di sini bersifat memberi kepuasan untuk badan atau fisik ya, fisik daripada manusia ya. Yang kedua kebutuhan tadi rohani ya. Kalau rohani berhubungan dengan jiwa daripada manusia atau sanubari ya. Kalau kita kan hati atau perasaan ya, paham di situ ya. Selanjutnya kebutuhan menurut ya, kebutuhan menurut waktunya ya. Jadi kebutuhan menurut waktunya atau waktu penggunanya adalah yang pertama adalah kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan sekarang di sini ya, kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila tidak akan berakibat pada kelangsungan hidupnya ya. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan manusia untuk yang akan datang di sini dipersiapkan untuk masa-masa yang akan datang. Berarti kebutuhan tadi dipenuhi tidak harus saat ini atau seminggu lagi enggak. Tapi lama, jangka waktunya lama ya. Untuk contoh nanti Bu Guru ada ya nanti setelah ini untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya. Yang selanjutnya ya, misal lagi kita untuk contoh-contoh ya, dimana untuk yang namanya kebutuhan mana dan yang termasuk keinginan yang mana ya. Nah ini untuk makan ya, termasuk contoh untuk kebutuhan primer tadi ya, termasuk kira-kira ikutnya kebutuhan atau keinginan kalau gitu.
kebutuhan, betul ya. Guru mau tanya, kira-kira kebutuhan daripada manusia ya, mulai dari pagi sampai pagi ya kita bangun sampai kita ya kehidupan selanjutnya ya, aktivitas yang lainnya, kira-kira kamu angan-angannya apa yang kamu inginkan atau yang kamu ingin miliki? Kira-kira apa? Coba Mbak Hani, coba barangkali kira-kira kebutuhan apa yang Hani kira-kira mulai dari bangun tidur sampai kegiatan sampai malam lagi ya, kira-kira kebutuhannya apa aja kira-kira? Angan-angannya ya, baik kebutuhan maupun keinginan, coba ya, kira-kira apa Mbak Hani? Air ya, untuk mandi ya, sama. Terus apa lagi? Kalau mandi pakai air, terus untuk biar wangi badannya di kamar mandi pakai sabun ya. Terus apa lagi? Untuk gosok gigi ya, bersihkan gigi ya, ada apa? Pasta gigi. Itu sudah contoh merupakan tadi ya, kebutuhan daripada dasar manusia untuk hanya kegiatan baru bangun tidur aja sudah kelihatan ya. Kita butuh air ya, untuk biar kita mandi ya, badannya wangi ya, menggunakan sabun mandi ya, biar kita bersih ya, dalam arti aktivitas kita kalau berbicara ya, otomatis ya harus gosok gigi yang bersih ya, dan otomatis pakai kebutuhannya adalah pasta gigi. Itu contoh untuk kebutuhan kita dasar aja ya, itu untuk sehari-hari kita yang dibutuhkan ya. Dan untuk contoh yang lain, dengarkan ini ya, kebutuhan berdasarkan waktunya ya. Contohnya tadi obat ya, untuk kebutuhan sekarang ya. Berarti kalau dipilih dari kepentingannya bisa dia kategorikan ikut kebutuhan pokok atau primer ya, karena mendesak di situ ya enggak. Orang kalau sakit tidak ada obat gimana? Akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Itu bisa dianggap ikut ke sana. Makanya kebutuhan pokok itu selain pangan, sandang, papan, ada kesehatan dan pendidikan ya. Makanya obat termasuk bisa di samping untuk kebutuhan menurut waktunya adalah kebutuhan sekarang yang mendesak ya, bisa nanti ikut masuk ke kebutuhan pokok alias kesehatan di situ ya. Untuk selanjutnya ya, kebutuhan berdasarkan sifatnya di sini ya. Mengaji contohnya ya, termasuk kebutuhan rohani ya. Dan yang untuk jasmani ya, contoh adalah olahraga, mungkin bersepeda ya, di situ bisa kalian pahami ya di sini ya. Selanjutnya untuk contoh untuk keinginan ya, Bu Guru kasih contoh, kita banyak ya, Bu Guru hanya contoh 3 aja di sini. Membeli mobil mewah, kira-kira mobil mewah yang setahu kalian apa coba kira-kira, yang harganya mungkin sampai mahal ya? Mobil apa kira-kira situ? Alphard ya, betul. Apa lagi? Lamborghini ya, apa lagi? Tesla. Laura, kira-kira apa lagi? Tesla. Royce ya. Apa lagi? Limosin ya. Limosin termasuk juga mobil yang mahal. Tapi kalau yang Fortuner ikutnya mobil mahal apa murah itu situ? Ya kalau sekarang kan banyak orang udah punya mobil ya, ya yang istilahnya kelas-kelas ekonomi ya, masih bisa dijangkau ya. Nanti bisa untuk yang bisa harganya bisa dibeli ya, orang masyarakat umum ya enggak ya. Tapi kalau yang mahal-mahal yang harganya misalkan hampir 1 miliar ya, itu kan mahal ya berarti ya. Ya. Kalau Fortuner ikutnya mobil mewah apa mobil yang kelas ekonomi? Fortuner harganya berapa kira-kira yang tahu? Ya. Sania tahu enggak kira-kira harganya mobil Fortuner itu berapa di situ? 1 miliar. 1 miliar. Kalau kurang lebih ya, kurang lebih di bawah 1 miliar ya, 600-700 ya. Yang kedua sekarang contoh membeli rumah mewah. Nah ini di sini ya, untuk contoh keinginan ya,
kemungkinan bagi masyarakat yang ekonominya ya yang sederhana ya enggak, otomatis ya rumahnya nggak akan seperti itu ya. Itu berarti termasuk keinginan ya. Berarti kemungkinan bagi orang masyarakat yang ekonominya sederhana bahkan kurang ya, bagi mereka ya terlalu jauh harganya ya enggak ya. Selanjutnya yang ketiga, apalagi berwisata ke luar negeri ya enggak ya. Kalau yang dianggapnya untuk kebutuhan tersier ya, bisa aja wisata kita kalau orang berbes ya biasanya kemana? Yang dekat, paling enggak ke pantai Randusanga yang kemungkinan masuk ya tiketnya harganya masih murah, dijangkau juga deket ya enggak ya. Misalkan itu kita rekreasi ya untuk menghilangkan kepenatan atau untuk sekedar untuk menghibur ya, menghibur hati atau perasaan kita biar tidak jenuh, kadang-kadang bosan apalagi ya. Itu kadang-kadang kita butuh namanya rekreasi atau berlibur. Nah, kalau untuk keinginan, makanya guru kasih contoh berwisata ke luar negeri. Kira-kira kalau ke luar negeri berapa biayanya kalau gitu? Mahal. Ada yang tahu berapa kira-kira? Mahal. Ya mahal ya, betul ya. Ya. Apalagi untuk beli tiket pesawatnya belum, paspor yang ngurusnya ya enggak ya. Belum nanti kalau belanja di sana ya pasti butuh ya uang saku yang banyak ya enggak ya. Udah. Kira-kira untuk pembahasan ya perbedaan keinginan dan kebutuhan bisa kalian pahami kira-kira? Sudah paham? Sudah. Dan untuk jenis-jenis kebutuhan ya nanti Bu Guru bagi ya setelah kalian kita bentuk kelompok ya. Kira-kira kita bagi jumlah anaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti hanya 28 ya. Berarti yang tadi yang nggak berangkat kan hanya 2 ya. Saya kira untuk kita bagi kelompok ya sesuai kemarin ya kesepakatan ya kita bentuk ya kelompoknya yang kemarin kita sudah sepakati ya. Mulai dibentuk kelompoknya. Ayo kita untuk mencoba berdiskusi ya. Yuk. Berarti jumlahnya 5 kelompok ya. 5 kelompok ya, 5 kelompok ya. Yuk mulai biar cepet waktunya ya. Nah, terbuang cuma. Ayo. 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 Mejanya mau digabung ini apa enggak? Enggak usah. Cukup begini aja. Yuk. Iya. Ada yang 6, ini 6 dah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Amel ikutnya kamu mana, Amel? Yuk. Tuh sana. Yuk, ambil sana Mel. Oh situ, ya boleh. Mas ini sana ya. Apa kamu yang sana Mas? Sana ya, gabung sana. Gak apa-apa bis, ya laki-laki sendiri. Ini berapa? Ya. Ini sini berarti sana Mas. Ya. Iya. Oh ya, Sipa sini Pak. Sipa ikutnya sini ya. Nah ya. Biar Sania ikut sini Sania. Ini sini ya. Nah. Gimana? Ikut sini? Ya, boleh. Oh ya 5 jadi 5. Sini oh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Sini kamu sini. Biar 5 ya. Sudah enggak? Hah? Apa-apa? Saya ada yang nggak berangkat sih, ya. Yuk. Guru bagi ya untuk
artikelnya. Ya. Ini diapain? Udah? Jawab ya, Bu. Iya, nanti jawab untuk ya sesuai dengan ini ya tugas di LKPD ya. Artikelnya sudah Bu Guru bagi, ya. Bukunya dibuka. Ya. Ini. Yuk. Duduknya yang betul loh Mas. Duduknya posisinya. Yuk. Dikerjain, Bu. Iya. Ini soalnya. Tuh. Tuh. Ini untuk ya dikerjakan. Ini bukunya nggak dibawa? Ini bukunya? Ini bukunya satu lagi? Ini bukunya? Oh nggak dibawa? Nah, dan sekarang kalian mulai mencoba untuk menjawab dari ya LKPD yang Bu Guru sampaikan ya. Untuk kelompok 1 ini ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Iya. Oh kelebihan, iya ya. Dan ini folionya untuk ini ya, untuk kalian mengerjakan folionya. Iya, folio. Kayak gini. Ini folionya yang belum. Untuk kelompok yang belum dapat ini ya. Ini kelompok 3 ya tadi ya. Di sini banyak. Ini kelompok 4 ya. Ini folionya ya. Tuh. Ya. Oh iya, oh di situ, di folio yang itu. Iya maju, nanti maju ya, nanti kalau udah. Enggak semuanya.
Makanya mau faktor apa saja yang dipengaruhi kebutuhan? Ini kalau tanya ya. Tanya ini. Nanti kelompoknya maju, kelompoknya yang maju, nanti yang maju kelompok satu apa dua? Kelompok berapa bu? Kelompok berapa? Satu sana, ini kelompok dua ya, kelompok tiga, empat. Nah ini nanti maju. Sini. Nama kelompoknya di belakangnya. Di depannya aja. Ini tas ini. Ini nggak apa-apa nih. Ini ya begini ya. Yang ini. Satu. Kerjanya di sini apa? Kerjanya. Kerjanya di situ. Satu dulu. Di sini aku nggak apa-apa sih. Nanti ya. Itu aja ya nggak apa-apa. Ya itu aja nggak apa-apa. Ya. Itu aja. Itu nggak apa-apa, nggak usah nyumpah. Akan lulus. Satu, dua, iya nanti. Ini disalin. Disalin. Boleh itu sudah ada sih ya. Nanti kalau maju Kesimpulannya aku gimana? orang mau kalau pakai yang tak maju jauh Ini dulu. Ini dulu baru ini. enggak ini dulu nanti kalau ada yang tanya coba kalau ada yang tanya ya itu sudah ada
Ya, gimana? Gimana Mbak? Ada yang mau tanya apa? Gimana? Ayo apa Mbak? Ini kan jawabannya. Harusnya yang baca soal itu siapa? Kamu langsung ini aja. Langsung ini. Ya. Ya. Yuk, kira-kira waktu kurang 5 menit lagi ya. Kita untuk mempersatukan kelompok per kelompok ya. Yuk, 5 menit lagi ya. Kita coba untuk mempersatukan nanti kelompok per kelompok. Nggak usah. Di bawah langsung itunya aja. Langsung baca jawaban. Iya. Jawaban nomor 1 nanti. Nah. Kalau lihat yuk, waktu kurang 3 menit lagi. Ya, kita coba nanti mempersatukan ya. Kelompok per kelompok ya yang maju berarti kelompok 1 dulu ya, bersiapkan nanti siapa yang sebagai pembicara ya, dimulai alam ya, yang kemarin ya. Yuk. Dan nanti kelompok yang lain ini ya untuk diketahui ya. Video ya. Oh ya, untuk ini ya sebagai bahan untuk kalian lebih jelas kami mengamati ya, mengamati daripada video ya. Walaupun tadi artikel sudah ada, kita amati dulu ya untuk video yang bisa di kalian amati ya, untuk perhatian ya. Ya, untuk video yang Bu tayangkan ya, untuk sebagai bahan untuk kajian kalian untuk menjawab daripada permasalahan yang Bu Guru kasih di LKP PD ya, silakan. Ya. Suara ya, coba disimak ya untuk diamati ya. Ini kita bahas di sini jenis-jenis kebutuhan ya, coba ya.
Ya. Ini lihat amat dulu, lihat itu. Ya. Dan rohani. Jadi tanyakan. Apa ini? Apa ini berapa? Bilang Pak. Gak bisa cara kata Akan dosen dulu. sih lagi masuk aja. Ya, ya. Itu setelah kalian nayangkan video ya, diamati ya, sebagai penguat daripada kalian untuk menjawab ya dari permasalahan yang ada di LKPD ya. Untuk menjawab daripada ya permasalahan yang ada di LKPD itu kalian melihat tayangan sih itu. Ya. Thank you.
Itu ya, kebutuhan tuh jasmani. Ya. Indo April. Indo April. Indo April. Ini udah Desember bu, Indo Desember. Indonesia sendiri sih biasa. Ya. Gimana Pak? Halo, Assalamualaikum. Ih. Halo, Ibu Bu. Oh, diklik oke Pak. Oh, nggih Bu. Belum masuk berarti Pak. Belum diklik oke Pak. Udah. Oh belum Pak. Udah. Iya. Oh, halo Ibu, nggih. Nggih Bu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ibu. Nggih. Halo Bunda. Nggih Bu. Halo. Halo Ibu. Nggih sudah Ibu. Nggih. Nggih Bu, udah. Halo Bunda. Nggih Bu. Silakan. Oh, nggih. Ya. Nah, setelah kalian udah mengamati ya video ya yang kalian lihat ya. Setelah itu udah waktunya tadi untuk ini ya, mengetasikan ya. Kita coba untuk kelompok 1 dulu ya. Ya. Kita coba untuk maju ya. Kelompok 1. Iya. Maju semua kelompok 1. Ayo. Iya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai soal yang diberikan oleh guru. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Octaviardo. Saya Faizal Rani. Saya Kamila Giovanni. Dan saya Sophie Faisal. Kami akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang pertama adalah perbedaan apa yang kamu temukan antara keinginan dan kebutuhan. Jawabannya adalah pertama, kebutuhan bersifat meminta, sedangkan keinginan tidak.
kepercayaan, status ekonomi, perbedaan pekerjaan, dan budaya Indonesia untuk beragam satu. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 1 itu hasil pemaparannya tadi ya. Sekarang untuk kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atau mungkin kritik atau saran untuk kelompok 1 coba ya. Ada yang ingin Kenalan ya. Kelompok 2 dulu boleh ya. Untuk memberikan tanggapan atau saran atau kritik boleh enggak apa-apa ya. Ayo. Ya. Oh ya Mbak Mia coba. contoh jenis kebutuhan masa yang akan datang? Berikan contoh. Yang datang kebutuhannya. Ya. Jadi Kebutuhan yang akan datang. Yang akan datang. aku. Ya. Yang lain barangkali berikan jawaban. Ya. Barangkali membantu, ya membantu. Ayo, yang kelompok yang lain, ayo kerjasamanya, ayo. Yuk. Untuk kelompok yang lain bantu. Barangkali Hani bisa membantu menjawab dari pertanyaan Mia ya, Mia. Yuk, coba. Iya. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa bantu? Kalau tidak ada kelompok, ya. Yuk. Ya, masa yang akan datang untuk tanyakan. Kalau nggak ada, Kebutuhan yang akan datang. iya, yang tanyakan butuhnya akan datang. Libur, luar negeri, terus barang-barang yang mewah yang akan datang jika diperlukan, dan lain-lain. Ya. Barangkali kelompok yang lain barangkali memberikan masukan ya terhadap jawaban dari kelompok 1. Contoh untuk kebutuhan yang akan datang. Coba kelompok yang lain barangkali memberikan masukan ya atas atau menyanggah ya jawaban dari kelompok 1. Yuk. Contohnya apa tadi? Ya, butuhnya akan datang. Contohnya, ayo, ya berangkat haji, ya itu, ya coba. Tadi dari kelompok siapa tadi yang jawab? Kelompok mana? Kelompok 2 ya, yang bertanya kelompok 2, yang menjawab kelompok 3 ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ada lagi barangkali kelompok lain yang mau bertanya atau memberikan sanggahan atau masukan, ya saran boleh, ya. Ya. Ya kelompok 4 barangkali. Ya kelompok 4. Kelompok 5 barangkali mau memberikan masukan untuk penyaji kelompok 1. Ada enggak? Ayo. Ayo untuk anak-anak, ayo. Enggak ada? Enggak ada. Cukup gitu aja. Berarti setuju ya apa yang disajikan oleh kelompok 1 ya. Ya, itu aja ya. Diakhiri coba kelompok 1 ya. Diakhiri kelompok 1. Ya, dari kami terima kasih. Yuk, hapus ya untuk kelompok 1 yang maju. Yuk. Untuk kelompok 2 ya, untuk persiapan ayo. Untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman.
Ya, sekarang waktunya untuk kelompok yang lain ya, untuk menanggapi atau memberikan saran atau kritik ya. Untuk kelompok sekarang kelompok 3 dulu ya. Ya. Berkesempatan untuk kelompok 3 gimana? Ada tanggapan atau masukan, kritik, saran untuk teman kalian yang maju kelompok 2 ya? Saya Bu, Ya, boleh. Ya. barang-barang keinginan itu apa aja? Yang termasuk keinginan ya. Mobil, motor, rumah mewah, perhiasan. Biasa. Gimana Mbak? Udah? Udah. Yang lain barangkali itu tadi dari kelompok 1 ya. Yang kelompok lain yang tadi gue sebut kelompok 3 ya. Kalau nggak ada kelompok 4. Kelompok 4 barangkali mau bertanya atau memberikan masukan, kritik, saran boleh ya, atau menanggapi ya, menanggapi teman kalian yang bergilir untuk maju kelompok 2. Ayo. Tidak ada? Dari kelompok 5 barangkali. Tadi baru kelompok 1 aja yang ini ya. Yang bertanya kelompok 5. Ada yang mau bertanya enggak? Atau memberikan kritikan, saran, kritik boleh, kritik yang membangun, boleh kritik yang ya kekurangan daripada penyaji ya. Ayo. Kelompok 5. Ya. Jevan barangkali. Siva barangkali ayo. Hah? Nggak ada yang menanyakan barangkali untuk ya. Sekolah kelompok 5 dulu barangkali tanyakan ayo apa? Jevan ada? Siva? Ya coba ya Siva. Coba. Ya sebentar. Siva dulu. Oh, bukan ciri-ciri keinginan. Bukan ciri-ciri ya. Bukan ciri-ciri ya, yang membedakan ya, bukan membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, bukan ciri-ciri ya. Salah ya. Coba kelompok penyaji ya. Keinginan tidak harus penting, keinginan tidak selalu penting. 3. Butuh pertimbangan, 4. Bisa digantikan. Ya, Kebutuhan harus dibeli, tidak digantikan, tanpa pertimbangan, penting dan darurat. ya, gimana Mas Pak? Oh, paham ya? Jelas ya untuk jawaban dari penyaji ya. Kelompok satu lagi mau tanya, apa mau kasihkan masukan kritik? Tanya Bu, Oh, tanya boleh. jika kebutuhan tidak dipenuhi, akan berakibat apa? Jika kebutuhan tidak terpenuhi akan berakibat apa? Yuk kelompok nyaji barangkali bisa bantu Kori ya. Akan mempengaruhi kebutuhan hidup, akan mempengaruhi kelangsungan hidup ya. Langsung mempengaruhi kelangsungan hidup. Oh ya, gimana? Kelompok 1 ya. Oh ya, setuju ya. Berarti jawabannya daripada kelompok 2 ya. Ada lagi kira-kira untuk kelompok 3 tadi yang belum aktif? Ayo koreksinya boleh, tidak mesti harus bertanya ya enggak ya. Mengoreksi boleh, memberikan masukan bagi penyaji boleh ya. Enggak mesti harus bertanya enggak ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan atau masukan boleh? Ada enggak kira-kira? Kelompok 3. Kelompok barangkali? Ya. Yuk Irma barangkali mau? Laura? Enggak.
Gak ada? Oh, gak ada. Oh, mau tanya ya? Tanya apa masukan? Hah? Oh, contoh kebutuhan, ya. Contoh kebutuhan apa, Mbak? Di situ? Makanan. Kebutuhan apa? Di situ yang mau tanyakan kebutuhan apa di situ tadi? Primer ya? Kebutuhan primer, ya. Kebutuhan primer tadi, ya. Kebutuhan yang pokok tadi ya. Makanan. Terus, bentar. Tadi makanan. Ya, terus apa lagi? Obat-obatan untuk kesehatan bisa ikut ke situ. Gimana untuk kelompok tanya ya? Sudah cukup? Apa lagi mau tanya lagi? Apa mau kritik? Masukan buat kelompok yang maju? Oh, boleh, Mbak Sisa. Kebutuhan tersier. Oh, contoh untuk kebutuhan tersier, ya. Yuk, Mbak Irma barangkali mau bantu untuk menjawab. Mbak Ora. Perhiasan. Ya, perhiasan. Gimana, Mbak? Apa lagi? Barangkali ada lagi? Selain perhiasan, apa lagi? Selain perhiasan, apa lagi tadi? Apa lagi? Selain perhiasan, barang-barang mewah, ya. Berarti kesenangan, ya. Kebutuhan tersier kan pilihan yang ketiga, ya. Sudah gimana? Cukup puas? Ya, ya udah. Untuk kelompok 2 bisa diakhiri, ya. Oke, sekian terima kasih. Apabila ada yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang maju gilirannya kelompok 3 ya. Kelompoknya Mbak Lora sama Mas ya. Yuk. Yuk, persilakan untuk kelompok persiapan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan Mempersatukan. mempresentasikan diskusi kami. Saya Rizka Fitriani. Saya Laura Vera Indonesia. Saya Ardian Yola. A. Perbedaan apa yang kamu temukan antara keinginan dan kebutuhan? 1. A. Kebutuhan bersifat mengikat, melainkan keinginan tidak. B. Kebutuhan itu objektif. Keinginan bersifat subjektif. C. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan dapat ditunda. D. Kebutuhan mengutamakan fungsi. Keinginan mengutamakan kepuasan. D. Tuliskan jenis-jenis kebutuhan. 2. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. A. Kebutuhan rohani, mengaji, mendengarkan fungsi. B. Kebutuhan jasmani, olahraga. C. Faktor apa saja yang memengaruhi kebutuhan? A. Perbedaan geografis. B. Peradaban. C. Agama dan kepercayaan. D. Status ekonomi. E. Perbedaan pekerjaan. F. Budaya Indonesia yang beragam. Sekian dari saya. Apakah ada yang bertanya? Ya, untuk kelompok yang lain ya, berdiri lagi, berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan, kritikan, saran. Kelompok 2 boleh ya.
Mbak Mia, coba. Juga apa kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan rohani mengaji, mendengarkan musik. Kebutuhan jasmani olahraga. Gimana, Mbak Mia? Puas jawaban daripada penyaji? Ya. Kelompok yang lain? Kelompok lain? Yuk, kelompok 5 ini. Tanya lagi barangkali. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Menanya, Oh, Siza nanya. Ya, boleh ke penyaji. Coba. apa perbedaan kebutuhan jasmani dan rohani? Kebutuhan jasmani itu kayak buat tubuh kita sendiri. Jasmani itu buat tubuh kita sendiri. Rohani itu untuk jiwa kita sendiri. Iya, iya. Ada lagi? Oh iya, dari tadi nggak ada yang mengasihkan masukan atau saran kelompok yang penyaji? Ya, barangkali kritik boleh, ya apa-apa. Ini kan untuk kebaikan daripada kelompok penyaji. Kekurangannya apa di situ, ya? Yuk. Sekarang kelompok 5, ayo. Mau tanya apa, mau kritik? Kelompok 4, ayo Mbak. Kelompok 4. Ada lagi? Yunita, barangkali mau? Hah? Bu, Ya? sarannya itu kayak kosakatanya ditambahin lagi gitu loh. Tadi pembukaannya itu kayak kekurangan. Berarti ke sana ya. Penyaji, ya, kritikan untuk penyaji. Kosakatanya kurang, masih kurang. Perlu ditambahin lah lagi, ya. Terus apa lagi? Barangkali boleh, enggak apa-apa untuk ya kebaikan daripada kelompok penyaji, ya. Berarti untuk diskusi yang akan datang, ya, bisa lebih baik lagi, kan gitu, ya. Atau ketenangan, Bu. Gimana, Mbak Mia? Ya, ketenangan. Ketenangan, ya. Ketenangan daripada untuk kelompok ya penyaji perlu diberikan, ya, rasa, ya, perlu ditingkatkan, ya. Tahu situ ya? Ketenangan, ya, ketenangan daripada penyaji, ya. Itu kritikan dari Lia atau masukan, ya. Masukan buat kelompok penyaji, ya. Kira-kira cukup, ya? Ya. Boleh diakhiri untuk kelompok 3. Dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk kita aplaus. Ya. Untuk ini ya, Bu Guru mau mengadakan evaluasi ya untuk mengukur daripada kemampuan kalian dalam memahami materi ini sudah memahami atau tidak ya. Bu Guru kasih soal ya. Nanti kalian jawab ya untuk soal ya. Menjawab soal daripada yang ini ya. Untuk LKBD untuk ya mengevaluasi ya untuk soal ya. Soalnya pilihan ganda ya. Bisa kalian jawab di sini. Iya, silang. Ya, silang nanti kita koreksi ya. Yuk, ya. Ya. Bu, ini 2, Bu. Oh, iya lebih ya. Enggak apa-apa, wis. Lebih ya, lebih. Nah. Coba. Yuk. Sekarang guru kasih waktu ya untuk kalian ya, ini dijawab. Satu, udah ya tadi ya. Iya. Soalnya itu jawab kok. Ya, soal pilihan ganda tadi kalian jawab
Nanti kita evaluasi, kita cocokkan ya untuk mengetahui seberapa mampunya kalian menguasai materi yang Bu Guru ajarkan hari ini ya. Bu Guru waktu ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Kita kumpulkan, kita tukar, kita koreksi ya untuk mengetahui ya seberapa kemampuan kalian menguasai materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Untuk kalian ya, mencoba 5 ditukar. Yuk. Ya. Dah waktunya habis. Kita tukar. Kelompoknya tulis Bu. Yuk. Nah. Yang sana belum ya? Tukar. Sudah selesai? Yuk, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Ayo, ke sini. Kita koreksi ya bersama-sama. Ya, ayo. Ya. Yuk kita bahas ya. Nomor 1 ya, jawabannya segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi serta tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidup seorang disebut ya keinginan. Ya betul ya, jawabannya adalah A ya. Di sini A. Ya. Yang kedua, buktinya tergolong kebutuhan menurut waktu. Jawabannya apa kira-kira? Ayo. Ya, obat-obatan, payung dan asuransi. B. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kebutuhan manusia sangat beragam. Apalagi satu kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan yang lain akan muncul. Nah, itu karena sifat kebutuhan adalah iya tidak terbatas. Ya. Yang keempat, kira-kira apa? Nomor 4. Ayo. Yang nomor 4. Jawabannya apa nomor 4? Masa depan, betul. Ya. Nomor 5. Yo, nomor 5 terakhir biar kita coba ya. Desa Sigentong membutuhkan jembatan yang menghubungkan dengan desa tetangga. Ada Sigentong bersekolah dan berdagang di desa tetangga. Berdasarkan subjeknya, jembatan digolongkan ke dalam kebutuhan. Ayo, yang mana ayo? Kelompok alias untuk orang banyak ya. 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 Selanjutnya yang 6. Yang 6 jawabannya apa kira-kira nomor 6? Ya. Iya, menurut nomor 6 bukan sifat ya, menonton dengan mendengar musik berarti sifat ya. Nomor 7.
nilainya bagus, otomatis ada bonus tersendiri dari guru, ya. Tapi nggak usah dipandang, ya, atau dilihat atau dinilai dengan materi, ya, terutama nilai.